Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Corolla, salam satu Corolla sejuta saudara. Oke teman-teman semua, sahabat Corolla, jadi di kesempatan kali ini saya bakal bahas permasalahan ini ya, ketika di starter mati lagi. Jadi maksudnya mati lagi itu sempat nyala beberapa detik terus mati lagi. Nah itu permasalahannya ada di apa? Oke, di sini bakal saya bahas secara detail ya, satu persatu, dan penanganannya seperti apa bakal saya bahas secara detail supaya teman-teman semua tahu dan paham. Syukur-syukur bisa benerin sendiri ya, biar kita lebih hemat. Yang namanya mobil tua kalau rewel itu hal yang biasa ya, wajar. Namanya juga mobil tua, nah orang tua aja sering kan rewel. Malah curhat nih. Oke. Jadi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa ya yang baru mampir tinggalkan subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan tentu saya juga lebih bersemangat lagi dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada mobil kesayangan kita nih, Corolla Twin Cam. Oke. Jadi apa aja masalahnya bakal saya bahas ya, sambil kita lihat ruang mesin dan matinya itu seperti apa. Jadi ketika di starter nyala sebentar mati, atau di starter langsung mati, atau nyala beberapa detik mati lagi ya, itu hal yang sering kita temui ya, hal yang wajar lah yang namanya mobil tua, apalagi kalau pagi hari ya, karena pagi hari dan masih posisi mesin dingin. Yuk kita eksekusi aja biar nggak kelamaan. Oke teman-teman semua, kita eksekusi ya permasalahan ketika di starter mesin mati lagi. Nah, jadi ada beberapa masalah gini ya ketika di starter. Nah, sebagai contoh ya. Nah, misal kayak gini. Itu permasalahannya ada di apa? Nah itu udah pasti permasalahan ada di bensin ya. Jadi seperti itu, bensin belum merata. Maksudnya belum merata itu ada sebagian yang berpendapat bensin belum naik teman-teman. Jadi stok bensin dalam karbu itu masih kurang, nggak sesuai kebutuhan dalam pembakarannya kayak gitu. Tapi kalau udah dipompa-pompa, nah, kalau udah dipompa-pompa harusnya tetap kayak gini ya. Nah, harusnya tetap nyala seperti ini. RPM-nya kalau belum panas biasanya punya saya nih, dan mungkin ada beberapa teman yang sama. Kalau punya saya, kalau belum mesin panas masih posisi dingin di RPM 500, nanti kalau udah panas biasanya naik 100. Nggak apa-apa ya, mungkin beda mobil beda ya, ada yang udah langsung stabil di RPM 500 atau 600 gitu, beda-beda. Tapi nggak masalah selagi nggak berbet ya teman-teman ya. Oke, nah kalau misalnya gini nih, tadi udah saya jelaskan ketika di starter cuma mati lagi gitu ya. Nah itu yang pasti bensin dalam karbu kurang atau belum merata. Solusinya dipompa-pompa dulu. Kalau masih tetap seperti itu, nah kita coba dengan cara gini teman-teman. Kita injak pedal gasnya sedikit ya. Nah seperti ini, kita starter teman-teman. Kita stabilin di RPM katakanlah 1000 atau 900 misalnya. Nah ini udah stabil ya. Kalau aman nggak mati, nah kemungkinan cuman karena masih dingin, bisa juga karena RPM nya terlalu rendah. Tapi kalau ditahan gini kok tetap mati, tetap nggak mau stabil. Misalnya kita udah nahan di RPM katakanlah 800 ya, tapi RPM terus turun dan mati mesinnya. Nah, itu
yang harus kita lakukan tentu servis berkala ya teman-teman ya. Cara servisnya seperti apa di video sebelumnya udah pernah saya bahas ya. Oke. Nah, misal gini nih. Katakanlah kita starter. Nah, ini udah nyala ya. Selang beberapa detik, katakanlah 10 nyampe 20 detik, tiba-tiba mati lagi teman-teman. Nah, seperti ini. Permasalahannya ada di apa? Nah, tentu kita buat mastiin ya seperti tadi ya. Sambil kita injek pedal gasnya, kita tahan, masih mau mati enggak? Kayak gitu. Yang pasti itu permasalahan ada pada bensin ya. Kalau pengapian enggak ada masalah. Kalau pengapian ya kalau mati aja gitu, nggak mau nyala. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, sekarang kita ke ruang mesin biar teman-teman lebih paham lagi ya. Yuk, kita buka kap mesinnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Saya jelaskan di sini biar teman-teman lebih paham permasalahannya ada di mana gitu. Oke. Ini dengan catatan mesin mati lagi tapi kondisinya tidak pincang ya. Kalau pincang ada masalah lagi di pengapian. Oke. Kita buka filternya supaya teman-teman lebih jelas ya, maksudnya lebih detail lagi lihatnya. Nah, ini ya. Oke, teman-teman semua. Jadi ketika di starter cuma deng, mati lagi gitu. Nah, tentu itu permasalahan ada pada bensinnya. Bensin dalam karbu bisa kita lihat dari sini ya. Ini ada kacanya, itu bisa kita lihat. Yang pas tuh di tengah-tengah ya bensinnya ya. Tapi ya sebagian mungkin ada yang beda. Yang namanya mobil tua itu kadang teori nggak sama dengan praktek ya, tapi besar kemungkinan tetap teori sama dengan prakteknya. Memang hal-hal tak terduga itu sering kali. Oke, jadi ketika di starter cuma gitu mati lagi. Nah, itu permasalahan ada pada bensin. Solusinya apa teman-teman? Nah, biasanya permasalahan seperti itu ketika masih pagi, jadi posisinya manifold sini ya teman-teman ya, belum ada bensinnya memang nggak kelihatan netes, enggak ya, cuman kayak kabut basah kena bensin kayak gitulah. Oke, jadi solusinya apa? Dipompa-pompa dulu baru di starter. Nah, kalau masih tetap nih cuma gitu, nah kita cek bensinnya, siapa tahu habis gitu. Oke, nah lanjut lagi. Misal bensin ada nih, katakanlah di tangki masih banyak lah bensin. Oke, starter lagi sambil kita tahan pedal gasnya kayak tadi ya. Nah, tahan sedikit. Oke, misal masih mau nyala nih. Nah, tadi udah sempat saya jelaskan ya, ditahan. Atau misal nggak ditahan, kita putar nih setelan gasnya atau setelan RPM nih biar lebih tinggi. Misal tadi 500, kita jadikan 700 lah. Kita putar sekali dulu, sekali putaran, satu putaran atau 2 putaran gitu ya, kita kira-kira. Nah, misal mau nyala nih aman. Nah, berarti cuman RPM-nya yang terlalu rendah ya, setelan pedal gasnya atau setelan ini. Oke, nah misal udah di setel di RPM katakanlah 700, mesin udah nyala, baru beberapa detik lah, 10-20 detik mati. Nah, itu tentu ada masalah lagi ya teman-teman ya. Ini dengan catatan saya ingatkan lagi, posisi mesin enggak pincang, halus, tapi 10-20 detik mati lagi. Nah, posisi itu posisi masih dingin apa udah panas teman-teman. Kalau udah panas nggak ada masalah ya, biasanya udah itu karbunya udah kotor tapi belum kotor banget. Tapi kalau udah panas pun sering seperti itu, nah
mau nggak mau ya kita servis berkala karbunya ya teman-teman ya. Seperti itu, kita bersihin semuanya, kita setel semuanya. Nah, semuanya udah pernah saya bahas ya, cara nyetel spuyer ya, saya cara servis berkala seperti apa. Nah, itu udah pernah saya bahas ya, cara setel pelampung seperti apa. Nah, kayak gitu. Jadi permasalahan ketika di starter nyala sebentar gitu, atau udah nyala beberapa detik mati lagi gitu, yang pasti itu dari bensin. Oke, permasalahan ada bensin, pada bensin. Jadi intinya cuma satu teman-teman, antara api atau bensin. Kalau api itu misal mati ya mati macet gitu, mobilnya mogok nggak mau nyala. Misal matinya mau nyala nih tapi pincang-pincang, nah itu bisa pada karbu atau pada pengapiannya. Tapi kalau pincang kemungkinan memang pada pengapiannya, tidak menutup kemungkinan pada karbunya ya teman-teman ya. Kalau karbu biasanya nyebutnya berebet ya, bukan pincang, tapi ya bisa aja. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya caranya, atau permasalahannya ada pada bensinnya. Oke teman-teman, jadi cukup paham ya. Kalau di starter mati lagi, di starter harus ditahan pedal gasnya sebelum panas. Kalau udah panas sudah normal. Nah, memang gini ya teman-teman ya, yang namanya mobil tua ya, mobil tua tentu tangkinya juga bergerak ya. Walaupun kita udah pakai filter seperti itu, karbu juga bisa aja kotor teman-teman. Bisa dari bensin, bisa dari udaranya ya, padahal udah pakai filter, apalagi nggak pakai filter. Nah, logikanya gini teman-teman, debu, yang namanya debu itu pasti bisa masuk sesempit apapun tempatnya teman-teman, debu bisa masuk ya. Jadi tetap servis berkala itu perlu. Idealnya berapa bulan sekali? Nah, kemarin ada yang tanya, memang seperti itu. Kalau saya pribadi nih teman-teman, kalau saya pribadi sih kalau ada masalah aja ya saya servis ya. Tapi ada sebagian yang berpendapat tiap ganti oli sekalian servis, atau 2-3 kali ganti oli sekalian servis kayak gitu. Nah, kalau saya sih kadang nunggu mood aja baru mau servis, atau kalau nggak ada masalah ya ngapain di servis kayak gitu. Kita kan juga perlu hemat ya. Kalau yang banyak uang mungkin nggak masalah rutin tiap ganti oli. Jadi ganti oli kan idealnya sekitar 3.000 ya, 3.000 kilo. Ada yang 2.500 sudah ganti. Kalau saya sendiri sih sekitar 3.000 nih baru saya ganti. Oke, jadi cukup paham ya teman-teman ya, permasalahan ketika di starter mati lagi. Semoga bermanfaat. Salam satu Corolla sejuta saudara.